Halo, balik lagi bersama aku Surya. Oke, kali ini aku mau lanjutin part mikir saham di sektor yang berpotensi booming di 2024. Kalau kemarin aku udah bahas subsektor dari consumer cyclical yakni media dan hiburan serta retail. Nah, kali ini aku mau bahas saham menarik di subsektor pakaian dan barang mewah serta otomotif. Kira-kira saham apa ya yang menarik? Oke, sebelum itu jangan lupa untuk ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Pertama di subsektor pakaian dan barang mewah. Ternyata cukup sulit loh mencari saham yang lumayan oke di sektor ini. Karena pas aku cek dengan matriksku ya, yang simple buat tahu saham apa yang potensial, yakni dengan ngecek berapa gross profit marginnya, berapa net profit marginnya, berapa tingkat debt to equity ratio-nya, dan juga gimana valuasinya. Ternyata nggak ada yang cocok, sampai akhirnya aku sedikit turunin standar lah, dan ketemu satu saham yang menarik, yaitu adalah Harta. Cuman susah juga nyari pesaingnya si Harta, karena rata-rata di subsektor ini adalah perusahaan tekstil. Nah, kita ulas dulu nih Harta, gimana sih dalamannya dan prospek potensi ke depannya. Oke, si Harta ini dia jualan perhiasan dan juga ada emas batangan, sampai juga dia ada bisnis gadai juga ya kalau nggak salah ya. Cuman ini bukan bikin emas antam gitu, bukan jualan emas antam, tapi dia bikin emas batangan sendiri. Lalu gimana dia bisnis dan kinerjanya? Kalau dari sisi margin keuntungan emang nggak segede di atas 15% atau 20% ya. Gross profit margin itu rata-rata cuma di 10% lah. Lalu net profit marginnya rata-rata di 3-4% aja. Marginnya kecil pun wajar karena dia nih pengolah dan pedagang, bukan penambang. Kalau lihat kinerja per kuartal 3 2023 ini oke sih. Omsetnya tuh naik 82% dan laba bersihnya naik 25%. Ya untuk laba bersih standar lah ya. Kenaikan ini didorong oleh penjualan segmen grosirnya Harta, dan Harta juga lagi gencar juga nih ekspor emas ke India dan masih terus berlanjut hingga di tahun ini. Cuman aku agak kurang sreknya nih sama Harta karena pertama, meski labanya naik kenceng, posisi arus kas operasional tuh negatif. Padahal di tahun lalu masih positif. Utangnya si Harta ini juga cukup besar. Tingkat debt to equity ratio itu di atas 1 kali. Nah, hal itu disebabkan adanya kenaikan utang jangka pendek hampir 100% menjadi 1,6 triliun di 2023. Meski kalau dilihat PI-nya masih cukup terjangkau ya di angka 4,92 kali. Itu lebih rendah dari rata-rata 5 tahunnya. Untuk BBV juga masih di bawah 1 kali, walaupun posisinya sudah di atas rata-rata 5 tahunnya. Kalau setelah aku ulas ini, kamu tertarik nggak dengan saham Harta ini? Bagian kedua, aku bahas subsektor otomotif. Kali ini aku mau bandingin si Drama versus SMSM. Kenapa nggak auto? Oke, ini aku antisipasi aja karena kan auto lagi kena sentimen negatif juga ya. Walaupun nggak secara langsung, tapi kan dia di bawah entitas Astra juga, di mana mereka berpotensi kehilangan ekspornya Grand Max karena dicabut izinnya di Jepang. Walaupun nggak akan signifikan juga sih, cuman ya kita akan bahas yang potensi bagus lah gitu ke depannya. Yaitu ada Drama dan SMSM. Nah, sebenarnya sendiri kalau SMSM tuh peganganku juga, tapi pegangannya emang dari harga bawah dan sekarang harga cukup tinggi ya gitu. Kalau dilihat prospeknya, kira-kira lebih oke Drama atau SMSM nih? Drama ini salah satu emiten komponen otomotif yang lumayan ekspansif di 2023 kemarin. Dia tuh akuisisi TCH punyanya Kuroda Group di akhir 2022. Hasilnya dari aksi akuisisi itu, kinerja Drama 2023 tuh sangat meroket. Per kuartal 3 2023 aja Drama mencatatkan kenaikan omset hingga 60%. Laba bersihnya meroket 100% karena pengelolaan bebannya juga tetap efisien meski omset meroket. Di 2024 ya aku sih ekspektasinya kinerja mereka naiknya ya nggak sekencang di 2023 lah ya, karena basisnya udah cukup tinggi. Jadi nanti pertumbuhannya normal lah, mungkin sekitar 10-15% paling. Menariknya nih, Drama nih udah juga serius garap konsumen otomotif kendaraan listrik, terutama motor listrik. Apalagi dari sisi cash flow juga cukup menarik ya. Free cash flow masih positif dan terpenting tingkat DR-nya itu di bawah 0,5 kali. Resiko kreditnya kecil lah. Cuman harga Drama ini secara valuasi cukup lumayan sih. PI-nya tuh di 9,04 kali. Ya masih di bawah rata-rata 5 tahunnya ya, tapi lebih tinggi dibandingkan kompetitornya yaitu adalah Auto. Dari sisi PBV udah cukup tinggi sih karena dia 3,46 kali di atas rata-rata 5 tahunnya. Nah, lalu bagaimana dengan SMSM? Sebenarnya kalau compare kinerja SMSM masih kalah meroket dibandingkan dengan Drama. Tapi itu juga disebabkan oleh model bisnis yang berbeda. Jika Drama mungkin mayoritinya lebih banyak di lokal, SMSM ini lebih banyak di pasar ekspor, di mana saat ini permintaannya cenderung stagnan.
Untuk itu, omsetnya si SMSM ini cuma naik 3% yang didorong oleh kenaikan di permintaan domestik. Lalu laba bersih naik cuma 8%. Hal ini disebabkan market ekspor tuh emang lesu karena kondisi ekonomi global yang melambat. Nah, kalau nanti suku bunga The Fed turun nih, penjualan bisa mantap lagi lah harusnya ya. Lalu SMSM juga lagi nyiapin strategi untuk menghadapi gencaran kendaraan listrik, seperti memfokuskan market di segmen kendaraan alat berat dan juga komersial kayak truk. Lalu SMSM juga sudah mulai menyuplai komponen filter untuk kendaraan listrik. Secara fundamental juga sih SMSM cukup stabil ya dari segi free cash flow, resiko utang itu aman lah. Apalagi nih, mereka juga komitmen bagi dividen minimal 45% dari laba bersih dan pembagian itu setiap kuartal alias 4 kali dalam setahun. Cuman sekarang harganya emang cukup mahal sih. Aku juga shock pas lagi lihat aku beli di 1.200 tiba-tiba udah 2.000 aja gitu kan. PE SMSM tuh bisa dibilang paling tinggi dibandingkan dengan Drama, Auto, bahkan Bolt sekalipun. Nah, secara historisnya juga sudah di atas rata-rata 5 tahunnya. Begitu juga dengan PBV-nya juga paling tinggi di antara emiten komponen otomotif yang emang lumayan liquid kayak Drama dan Auto. Namun bisa dibilang nih ya, SMSM ini emang mirip kayak BBCA-nya di komponen otomotif. Tren harga juga terus naik soalnya 8,1% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Kinerja juga terus tumbuh stabil dan konsisten. Nah, kalau kamu lebih suka Drama atau SMSM nih? Itu tadi 3 saham dari 2 subsektor consumer cyclical yang kedua. Kira-kira ada yang jadi perhatianmu nggak nih? Cuma ya, ketiga saham ini emang posisinya agak mahal. Kalau masuk sekarang tuh bukan best price-nya. Nanti aja sabar, tunggu dulu dikasih murah dikit. Dengan catatan penurunan harga terjadi bukan karena ekonomi memburuk aja. Atau enggak karena masalah internal dari perusahaan terkait. Nah, kita akan lanjutin part selanjutnya untuk bahas subsektor di sektor consumer cyclical yang kami proyeksikan bisa mulai tumbuh di 2024. Oke?